Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram, sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita petunjuknya, hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci olehnya, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui mengadu domba itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Tetapi kadang masih ada saja orang yang mengadu domba. Sehingga sebetulnya apa penyebab seseorang itu mengadu domba antara satu dengan yang lainnya? Dikatakan penyebab orang itu mengadu domba karena memiliki rasa tidak suka terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Tidak suka dengan rasa harmonis, damai yang didapatkan oleh orang tersebut. Sehingga di sini, tatkala kita melihat orang lain yang mendapatkan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, keharmonisan, harus ada di antara diri kita masing-masing, di hati kita semuanya ini, bahwasanya itulah yang Allah inginkan kepada dia. Itulah yang telah Allah tetapkan kepadanya. Itulah yang telah Allah takdirkan kepada mereka. Sehingga siapa orang yang tidak terima atas ketetapan takdir yang sudah Allah berikan kepada hambanya, itu orang berarti kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia berarti su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa apa yang telah Allah berikan kepada dia salah. Apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka itu tidak pantas. Sehingga orang-orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka ini orang-orang yang sungguh tidak memiliki akhlak dan adab. Di dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, itu saja para ulama ahli akidah dan tauhid itu menjelaskan kalau setiap kehidupan kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Baik kita berbuat kebaikan atau berbuat kejelekan, itu semuanya Allah sudah menentukannya. Tapi dikatakan di dalamnya, kalau ada seorang hamba yang melakukan kejelekan, kemudian dia menyandarkan, saya berbuat jelek seperti ini sudah takdir Allah. Ini memang sudah kehendak Allah. Ini dikatakan su'ul adab, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Memang semua ketetapan Allah yang menentukan. Allah yang mentakdirkan baik itu yang buruk ataupun yang baik. Tapi ingat, Allah berikan kita akal. Allah berikan kita ini akal untuk berpikir dan memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga saat ini kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya. Maka tidak boleh kita ini merasa tidak senang. Karena itulah yang telah Allah berikan kepada mereka. Tinggal bagaimana saat ini kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang suka melihat hidupnya orang lain, pengen tahu urusan orang lain, karena dia itu tidak fokus kepada hidupnya sendiri. Kita ini hidupnya akan merasa nikmat, enjoy, santai, tenang, kalau kita ini tidak melihat hidupnya orang lain. Kalau kita tidak melihat gaya hidupnya orang lain, hidup kita ini tenang, akan santai, enjoy sekali. Tapi kalau kita sudah melihat gaya hidupnya orang lain, di situ akan berbagai macam penyakit hati akan muncul. Di antaranya adalah mengadu domba. Jadi mengadu domba itu muncul penyebabnya karena kita merasa tidak senang atas kedamaian, keharmonisan yang telah Allah berikan kepada mereka. Sehingga mulai saat ini, ayo kita mulai fokus kepada hidup kita masing-masing. Bagaimana hubungan saya dengan Allah, sudah baik atau tidak? Bagaimana hidup saya selama ini, banyak mana antara ibadah dengan dosa? Bagaimana hubungan saya kepada manusia? Ya Allah perintahkan saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau saya berbuat jelek kepada orang lain, sudahkah saya minta maaf kepada mereka? Kalau saya punya utang sama orang lain, saya belum bayar padahal saya sudah mampu untuk membayarnya. Berarti di sini perlu kita ini mulai fokus dengan hidup kita masing-masing. Dan kita harus yakin apa yang telah Allah tetapkan kepada hambanya itulah yang terbaik. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kurang ajar, di atas kurang ajar adalah orang yang tidak terima atas ketetapan yang Allah berikan kepada orang lain. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya, ayo pada saat ini biasakan kita ini menerima atas apapun yang Allah tetapkan kepada orang lain, dan berusaha kita fokus dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada sifat mengadu domba. Allah berikan kita rasa syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan rasa kita menerima atas apa yang telah Allah tetapkan kepada orang lain dan apa yang telah Allah kehendaki kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jangan lupa